pagi sahabatku, teman-teman semua, saudara-saudara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang perkebunan pare. Bagaimana cara menanam pare, kemudian sampai berbuah. Nah, saya di kebun buah parea atau pare. Nah, orang Jawa bilangnya pare, tapi ada yang mengatakan parea. Ini jenis buahnya untuk sayuran. Kemudian agak pahit, cuman banyak yang disuka. Nah, ini saya di kebun pare saya, kurang lebih hampir 1.500 pohon sampai 2.000 pohon. Sudah memasuki masa generatif dan kondisinya sudah mulai berbuah. Ada bunga, kemudian sudah sebagian ada yang berbuah. Kita lihat bahwa pagi ini kita melakukan pembungkusan pare ini. Caranya dengan dibungkus pakai plastik. Ini plastik untuk pembuatan tempe itu kita potong jadi dua, kemudian duanya kita potong lagi. Nah, harapannya adalah kita untuk menghindari dari lalat buah yang menyerang. Kemarin telat satu minggu aja kita sudah keserang lalat buah. Contohnya pembungkusannya adalah dari kecil ini, dari kecil kita staples di sini. Nah, dari kecil jangan sampai menunggu besar. Kalau sudah nunggu besar nanti jadi kena lalat buah. Jadi sudah mulai kecil kita staples di sini. Harapannya kemudian harapannya tidak bisa lalat buah masuk. Kemudian setelah di staples kita tiup. Nah, lubang. Pastikan ini agak longgar ya, agak longgar. Nah, pohon parea ini kita tumpang sari dengan pepaya jenis California. Contohnya pare yang sudah kita bungkus seminggu yang lalu ini aman dari lalat buah, dan ini jenis pare F1 cap panah merah dari pabriknya dan bagus nih. Ini jenis halus sekali. 1 kilo di sini sekitar 6.000 sampai 7.000 kalau kita jual. Harapannya kalau ini bisa laku, satu pohon ini sesuai teori di brosurnya brosurnya dari bibit itu satu pohon bisa 25 sampai 30 biji gitu. 30 sampai 35 biji, 25 sampai 35 biji kalau kita dalam pemupukannya lancar. Konten YouTube yang besok ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita memupuk dan jenis-jenis pupuk yang kita berikan kepada pare ya, sehingga pare ini bisa bagus. Nah, para atau anjir, kalau orang Jawa namanya lanjaran, kita buat segitiga gitu, kemudian kita tali membujur antara selatan ke barat atau kanan ke kiri, kemudian kita buat tali supaya pare ini bisa ujungnya bisa menutup di lorong ini, sehingga nanti buahnya bisa gantung seperti ini. Kemudian kalau teorinya apabila ini sudah menggantung, nanti lalat buah itu tidak bisa masuk. Kemungkinan kita tidak membungkus lagi. Ini mulsanya bekas karena kemarin kita tanamin cabai. Cabainya sudah panen 30 kali waktu corona itu, walaupun harganya tidak begitu tinggi, tetapi alhamdulillah ini bisa sampai ke 29 kalau tidak salah panennya. Ini kita tumpang sari dengan cabai keriting, tapi harapannya agak tidak sesuai dengan ekspektasi kita karena duluan parenya, sehingga ini bahasa Jawanya
ketutupan atau sompok sehingga pertumbuhannya agak terhambat. Hanya tumpang sarinya dengan apa ini namanya, pepaya California. Nah itu yang kemarin agak buru-buru kita nanamnya cabai ini, sehingga harusnya cabai duluan baru pare. Nah ini kemarin pare duluan baru cabai, sehingga ini agak terlambat. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita untuk optimis dalam hal menanam. Ini sudah mulai berbuah, kemarin panen sekali dari pepaya California. Nanti saya perlihatkan yang masih buahnya masih lebat, pepaya California. Ini kita sekali-sekali juga harus kontrol gitu, 1 hari sekali sambil jalan-jalan di sini gitu, untuk memperlihatkan bahwa tanaman ini bisa kena sinar matahari. Ini tadi membungkus, ini saya sudah membungkus sampai 3 kali dari kecil-kecil gini dibungkus. Dipastikan ini sebelum dibungkus juga tidak kena lalat buah. Kalau sudah kena lalat buah, mending dibuang aja. Jenis pare ini adalah berdaun lebar dan agak tebal. Apabila kita dalam pemupukannya lebih baik. Pemupukannya adalah saya 10 hari sekali. 10 hari sekali kita kocor. Ini minggu depan ini kita bersihkan. Dan ini contoh pemberian bungkus yang berhasil juga saya sampaikan. Yang di tengah cukup lumayan halus, parenya halus, memang agak berembun ya, cuman tidak apa-apa. Halus sekali teksturnya. Ini yang dicari oleh pedagang biasanya tetap halus apa kasar. Kalau kasar itu yang benjol-benjol, dan ini halus. Halus ini agak mahal. Saya kira itu konten yang hari ini saya sampaikan. Nah, saya perlihatkan ini pepaya California, ini yang sudah tumbuh. Ini harusnya dipanen nih. Ini peminatnya. Mungkin ini nanti dipanen. Itu yang kemarin hasil sisa panenan. Ini sudah mulai berbuah pepaya California. Kenapa kita tumpang sari antara pare dengan pepaya California? Bahwa pare itu tumbuhnya akan merambat ke atas sehingga tetap dia akan mencari sinar matahari. Sedangkan ini pepaya California kalau sudah tinggi sekian, kalau di bawahnya itu terayomi gitu loh, bahasa orang-orang petani itu, maka pertumbuhannya akan lambat. Nah, karena parenya ini sudah menjulang ke tinggi, kemudian akan mencari sinar matahari sehingga pertumbuhannya juga tidak akan terganggu. Saya kira itu kontennya. Silakan subscribe dan silakan memencet loncengnya, dan jangan lupa jempol pencet supaya kita bisa maju terus bersama petani Indonesia, dan apa-apa yang telah kami sampaikan ini bisa lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.